Selanjutnya pertanyaan dari Mas Anton Tri Prasetyo di Wonogiri. Saya mohon pencerahan Mbah Nun tentang keyakinan sebagian orang Jawa yang mendefinisikan kata wujud. Ada yang beranggapan atau mengartikan wujud itu artinya adalah ada. Tapi juga ada yang mengartikan wujud itu artinya adalah nampak. Jadi ada dan nampak gitu ya. Jadi ada dua makna pada kata wujud. Sedangkan Tuhan itu sifatnya juga wujud. Tapi banyak yang beranggapan percaya sama yang wujud dalam kurung nampak. Entah itu nampak di mimpi, meditasi, entah atau apapun. Nah, bagaimana menyikapi dan meluruskan pemahaman wujud itu sendiri kepada orang yang mungkin keliru memahami? Gini, saya bukan orang yang suka menuduh orang bengkok sehingga saya terus menjadi ustadz yang meluruskan, enggak juga gitu ya. Tapi ini saya kira ada sejumlah bias, ada sejumlah ketidaktepatan gitu ya. Jadi kata wujud itu dari kata wajada. Ya, wajada itu kata kerja, menjumpai, menemui atau menemukan. Ya, terus maujud itu ada kata maujud. Itu sesuatu yang ditemukan, sesuatu yang tampak, sesuatu yang ditemui kan gitu. Kalau wujud itu adalah hakikat dari sesuatu yang maujud tadi itu. Jadi wujud kita kok itu mukhalafatul lil khawadits itu kan, jadi Allah itu wujud. Sekarang kalau mau serampangan gampang, ya ini semua Allah ini. Karena tidak ada selain Allah. Ini semua Allah ya, godhong kuwi nek aja terus ngarani godhong adalah Allah. Jadi sekarang ada yang namanya dijumpai atau menjumpai, wujud tidak wujud itu sebenarnya kan ada yang dijumpai secara mata, oleh mata, ada dijumpai secara telinga, ada dijumpai secara sensor yang lain, misalnya lima panca indera. Panca indera. Ada yang dijumpai secara rohani, ada yang dijumpai secara bawah sadar, ada yang dijumpai secara sel, ada yang dijumpai secara atom, ada yang dijumpai secara saraf. Itu semua maujud, semua wujud sebenarnya. Nah, wujud yang kita kenal adalah wujud materi. Karena sekolah hanya mengajarkan materialisme. Dan kehidupan kebudayaan kita juga hanya mengajarkan materialisme. Akhirnya diseret kata wujud itu menjadi materialistik. Sing kasat moto, sing ketok moto, sing krungu kuping kan gitu. Yeah. Kan akhirnya dipersempit seperti padahal yang namanya wujud itu kalau mau begitu asalkan kamu kuat loh ya, nanggung ya. Lah semua ini Allah. Karena tidak ada apapun kecuali Allah. Maka semua ini ekspresi Allah atau kita turunkan ini ekspresi Allah, ini wujudnya Allah, ini manifestasinya Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak ada godong, tidak ada tanaman, tidak ada tanah. Bahkan nanti akhirnya tidak ada motor juga. Kalau Allah tidak mengizinkan motor bisa jalan, ya tidak jalan. Jadi terserah itu semuanya. Itu tergantung kedewasaan kita masing-masing. Tidak salah kalau ngomong, kalau dikatakan bahwa Allah itu kelihatan, ya kelihatan. Semua ini Allah. Tapi semua loh ya. Jangan terus termasuk kamu Allah. Kalau nggak ada Allah, nggak ada kamu. Maka hakikatnya sebenarnya kamu itu Allah. Hakikat tapi bukan syariat. Ojo terus ngarani aku Allah rek. Jangan bilang gitu. Iki Allah rek. Yang main gitar itu Allah, yang duduk gamelan itu Allah, jangan gitu. Itu kan menjadi tidak skalatif ya, tidak mengerti bahwa Allah itu sebuah keseluruhan, sebuah asil mukafah itu ya, utuhulu fisil mukafah. Jadi tapi kalau ngomong hakiki, ya tidak ada selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada apapun yang lain kecuali Allah. Jadi semua itu langit, bumi, awan, srengenge, bulan, itu Allah. Tapi tidak lantas Anda bisa mendefinisikan rembulan adalah Allah, matahari adalah Allah. Tidak bisa begitu. Keseluruhannya ini adalah Allah, karena keseluruhan ini kalau tidak ada Allah ya tidak ada. Jadi sebenarnya representasi Allah semuanya. Semua adalah wujudnya Allah. Wujudnya Allah gitu loh. Tapi itu agak harus agak pinter sedikit lah, harus halus sedikit ya. Harus ada pilah-pilah yang sangat detail di dalam otak kita kan gitu. Nah orang kok dadi klenik. Semalam saya ketemu Allah pakai pakaian seperti Pangeran Diponegoro misalnya. Terus matanya itu mencorong seperti dua matahari misalnya gitu ya. Ya. Itu pun bahkan saya tidak marah. Saya tidak mengkafirkan orang seperti itu. Itu kan wujud subjektif yang kamu temui, subjektif tadi ya. Tapi jangan lantas itu kamu yakini sebagai sesuatu yang objektif.
Kan kita orang modern mengerti subjektif, objektif ya. Tidak apa-apa. Kan prinsipnya hidup itu kan gitu. Anda ngelihat daun, masa enggak ingat Allah, kan gitu kan? Anda ngelihat matahari, masa enggak ingat Allah? Anda ngelihat sahabat-sahabat Anda sama manusia, lihat binatang, lihat asu, lihat kambing, lihat lembu, masa enggak ingat Allah? Gitu kan? Jadi kan semua representasi Allah sebenarnya. Jadi bisa aja. Tetapi dengan catatan jangan lantas menyebut lembu adalah Allahku. Kan gitu kan? Ya. Karena itu sudah lain, skalanya berbeda. Skalanya dan sistem berpikirnya berbeda gitu. Tapi tidak ada apapun yang representan, yang tidak ada apapun yang mewujud, tidak ada apapun yang mewujud, dan tidak ada wujud apapun kecuali Allah. Kan gitu. Tetapi tetap tadi itu jangan sampai terus aku Allah rek. Coba wani karo aku, jangan gitu ya. Karena itu skalanya berbeda, sistem berpikirnya berbeda. Itu di dalam Islam itu kalau saya tidak salah ingat juga Allah sendiri menggambarkan bahwa Allah itu al-zahir tapi juga sekaligus al-batin gitu. Apakah ini juga berkaitan artinya dengan pemahaman seperti yang Mbah Nun sampaikan itu? Zahir itu kan dalam pengertian ini, zahir itu bukan ketok moto, bukan kasat mata, bukan ilmu katon. Zahir itu jelas. Nah sekarang jelas bagi apa? Kalau batin itu, zahir itu hardware gitu ya, hardware ya. Jadi kan tetap aksesnya melalui apa? Pakai peralatan dan perangkat apa? Iya, pakai perangkat server piye, receiver piye, aplikasinya apa dulu, pakai coding yang bagaimana, programmernya dulu mencetaknya kayak kan semua gampang kok dimengerti kok gitu loh. Jadi memang Allah itu al-zahir. Ya makanya tadi semua ini kalau bukan Allah siapa? Cuman tidak bisa menyimpulkan bahwa terus kita potong daun adalah Allah, tidak bisa. Keseluruhannya ini Allah. Kalau tidak Allah siapa? Tidak mungkin ada apapun kecuali ada Allah kan gitu kan. Kan gitu kan cocok aja nih. Nah manusia harus punya disiplin untuk dinamis. Di antara ojo njur leren aku Allah rek. Jangan berhenti di situ, itu namanya statis. Nah salah satu sunatullah adalah dinamis. Tidak ada satu yang tidak menjadi dua kecuali Allah. Gitu kan? Kalau Allah tidak terikat oleh hukum apapun kan gitu. Oke, terima kasih Mas Anton. Jadi itulah yang disampaikan Mbah Nun. Jadi kita harus dinamis di antara dua dua cara berpikir kita. Orang Jawa itu sudah punya kalimat ngono ya ngono ning aja. Ngono kan itu salah satu maknanya seperti itu loh. Memang saya tidak bisa nyanyi, tidak bisa bersuara, tidak bisa bergerak kalau tidak karena Allah. Tapi tidak lantas aku iki Allah. Ya. Tapi kalau bilang aku bukan Allah juga salah. Aku bagian dari entitas maha besar yang namanya Allah. Tapi tidak berarti saya adalah Allah. Jadi misalnya ruji aja ngaku motor. Setang aja ngaku motor. Kowe emang setang gitu kan. Kamu bekerja sama dengan seluruh bagian dari motor itu kan itu. Bahkan motor juga jangan mengaku Allah motor itu. Karena motor kan dari logam kan dari bumi. Nah, bumi juga jangan mengaku Allah karena bumi ini hanya ada kalau ada susunan tata surya, kalau ada susunan alam semesta di mana Allah bersila di atas air yang maha besar, maha dahsyat yang tidak bisa kita hitung itu. Di arah sana kan gitu kan. Itu kan semua jelas kok semuanya. Jadi yang penting cara berpikir kita, itikat baik kita. Kalau kita mau manipulasi ya bisa dengan mudah juga manipulasi gitu loh. Ataukah ini juga berkaitan dengan ini Mbak, kalau di dalam tradisi wirid itu ada kita dengar juga la maujuda illallah. Ini mungkin apakah terlepas tentang tadi yang Mbah Nun sebut sebagai wujud Allah itu, tapi kalimat ini mengajarkan tentang kesadaran yang harusnya kita miliki itu adalah tidak ada wujud kecuali Allah. Jadi kan kita harus proporsional. Pada saat apa berpikirnya begini, pada saat apa berpikirnya begitu. Misalnya gini, kalau dalam konteks aplikasi sederhana ya, misalnya nasionalisme. Nasionalisme kan tidak berarti kamu hanya mencintai bangsa Indonesia. Apa kamu ada orang kecelakaan motor, terus kamu tahu dia orang Vietnam, terus nggak kamu tolong gara-gara nasionalis Indonesia, kan ora? Kan nasionalisme itu sebenarnya adalah kemanusiaan atau universalisme di dalam skala yang seluas-luasnya, meskipun
karena kita harus menjaga wilayah kita, maka kita bikin nasionalisme, tapi hakikatnya tetap universalisme, tetap humanisme, kan gitu. Skala ini ya. Iya, orang jatuh di jalan tetap kamu tolong meskipun agamamu berbeda, meskipun sukumu berbeda, bangsamu berbeda, kan tapi sama-sama makhluk Allah, kan gitu. Ya. Termasuk bersodako rasa takon sik kowe agamamu apa kita kayak zakat, aja ngono. Bersedekah itu kan untuk 8 asnaf, orang miskin, orang fakir, orang apa, 8 itu ya. Ya. Dan itu tidak ada, muslim tidak ada. Dari 8 tadi tidak ada, yang muslim itu tidak ada. Siapa saja manusia yang membutuhkan bantuan dibantu. Ya. Jadi kita, itu kan soal cara berpikir di level yang berbeda-beda. Artinya main pingpong jangan berpikir dan memakai mindset orang main volley, kan gitu kan. Yeah. Kalau Anda main volley ya jangan berpikir dan bertindak seperti orang main sepak bola, kan gampang sebenarnya kan. Begitu juga dalam nilai-nilai kehidupan yang berlapis-lapis dan bermosaik-mosaik ya, bergigir-gigir gitu ya.